Ini adalah versi cetak eksklusif yang kita buat secara khusus. Ini sebelum nanti akan terbit yang versi fullnya. Ada sedikit bocoran ya. Jadi ini adalah yang sudah kita cetak, dicetak secara eksklusif. Ini juz 30 terjemah Quran Al-Fuadi. Nah, akan kita berikan kepada subscriber Ngaji Fuadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah sekian lama, seminggu lebih ya. Kita vakum, tidak ada satu upload pun video baru di channel Ngaji Fuadi. Mohon maaf karena adanya banyak kesibukan saya, terutama karena kelulusan dan kenaikan kelas. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan program kita di One Day One Ayah. Tidak usah berlama-lama, mari ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ayat ke-28 surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita langsung bahas kata per kata. Terlebih dahulu kita awali dengan membaca menggunakan metode Fuadi. Kaifa takfuruna billah. Kaifa dalam keadaan bagaimana, takfuruna ingkar siapa kalian, billahi kepada Allah, wa kuntum dalam keadaan dahulu ada siapa kalian adalah amwatan orang-orang yang mati, fa ahyakum lalu menghidupkan siapa Allah, angka 13, kum pada kalian, summa yumitukum kemudian mematikan siapa Allah, kum pada kalian, summa yuhyikum kemudian menghidupkan siapa Allah, kum pada kalian, summa ilaihi kemudian hanya kepadanya Allah, turja'una dikembalikan siapa kalian. Kita ulangi sekali lagi. Kaifa dalam keadaan bagaimana, takfuruna ingkar siapa kalian, billahi kepada Allah, wa kuntum hal ini ya, dalam keadaan dahulu ada siapa kalian adalah amwatan orang-orang yang mati, fa ahyakum lalu menghidupkan siapa Allah, kum pada kalian, summa yumitukum kemudian mematikan siapa Allah, kum pada kalian, summa yuhyikum kemudian menghidupkan siapa Allah, kum pada kalian, summa ilaihi kemudian hanya kepadanya Allah, turja'una dikembalikan siapa kalian. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, selanjutnya kita langsung terjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia tapi tetap mengikuti terjemah Fuadinya. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah dalam keadaan dahulu ada siapa kalian adalah orang-orang yang mati, atau bisa langsung dalam keadaan dahulu kalian adalah orang-orang yang mati, lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian Allah mematikan kalian, kemudian Allah menghidupkan kalian, kemudian hanya kepadanya Allah kalian akan dikembalikan. Baik, itu tadi sudah kita terjemah. Sekarang kita akan maknai analisa ayat kata per kata atau kalimat per kalimat. Kaifa ini adalah hal, ya. Kaifa ini adalah isim istifham sehingga hukumnya mabni. Kemudian kata kedudukannya adalah sebagai hal i'rabnya harus nasab, ya. Nasabnya di sini tapi hanya dalam mahal karena karena kaifa ini adalah isim istifham yang berhukum mabni. Oke, kita ulangi. Kaifa adalah isim istifham, hukumnya mabni.
kemudian kedudukannya sebagai hal sehingga nasab, tapi nasabnya hanya dalam mahal karena dia adalah isim istifham yang mabni. Takfuruna adalah fi'il mudhari, ya, hukumnya mu'rab, kategorinya ingat kategori fi'il mudhari ada 3, apakah dia sahih akhir, mu'tal akhir, ataukah af'alul khamsah. Kategorinya di sini af'alul khamsah. Kemudian kedudukannya dia sepi dari amil nasib maupun jazim sehingga i'rabnya harus rafa. Rafa'nya ditandai dengan tetapnya nun karena af'alul khamsah. Fi'il butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Wawu ini fa'ilnya. Jadi wawu ini adalah isim dhamir. Isim dhamir hukumnya mabni, kemudian kedudukannya sebagai fa'il, fa'il i'rabnya harus rafa, rafa'nya hanya dalam mahal karena wawu adalah isim dhamir yang mabni. Kita lanjut. Kaifa takfuruna billahi. Di sini billahi susunan jar majrur, berarti ba-nya huruf jar hukumnya mabni. Lafadz Allah ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukan sebagai majrur, majrur harus jar, tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Billahi susunan jar majrur yang melanjutkan atau melengkapi takfuruna. Bagaimana mungkin kalian kok kafir atau ingkar kepada Allah? Wa kuntum dalam keadaan dahulu ada siapa kalian? Wawunya ini bukan wawu atof, bukan istinaf, tapi namanya wawu haliyah, wawu hal. Wawu yang dia nanti memposisikan jumlah setelahnya adalah sebagai hal dari kalimat sebelumnya. Ya, kuntum di sini kun di sini adalah dari kana, ya, kana yakunu kaunan. Kana fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa mutaharik sehingga mabniun ala sukun. Jadi kun ini asalnya kana bersambung dengan tum menjadi kuntum, ya, fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kana harokatnya fathah kok di sini menjadi dhammah, ya? Kana itu kana panjangnya alif itu aslinya adalah wawu. Lah untuk mengingat bahwa kana alifnya itu aslinya wawu, maka di sini fa fiilnya atau huruf kafnya diharokati dhammah untuk mengingat alif yang dibuang setelah kaf ini adalah alif yang aslinya wawu, gitu ya. Baik, kita selesai, kita ulangi. Kuntum ini adalah fi'il madhi, hukumnya mabniun ala sukun, mabni sukun karena fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Tumnya adalah isim dhamir, hukumnya mabni, ya. Di sini kedudukannya sebagai isimnya kana. Ingat, kana itu fi'il tapi yang naqis, yang dia tidak bisa menjadi predikat, tapi dia nanti untuk menjadi predikat membutuhkan khobar, sehingga kana itu butuh isim dan khobarnya. Kalau fi'il biasa cukup dengan fa'il, tapi kalau ini fa'ilnya tidak bisa disebut fa'il, tapi disebut sebagai isimnya. Mengapa? Karena fi'ilnya nakis atau tidak sempurna, sehingga nanti dia tidak bisa menjadi predikat. Untuk menjadi predikat dia membutuhkan khobarnya. Baik, tum di sini isimnya kana. Ingat amalnya kana tarfa'ul isma wa tangsibul khobar, merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Isimnya ini harus rofa, rofaknya tapi hanya dalam mahal karena berupa isim dhamir yang hukumnya mabni. Amwatan adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya jamak taksir. Ingat, makanya di sini kita menjaga maknanya tetap, ya, tetap kita kasih orang-orang yang mati. Adalah maksudnya ya belum orang, maksudnya mati di sini adalah belum ada. Jadi belum ada, makanya belum hidup, ya, belum hidup itu diistilahkan mati. Makanya misalkan kita katakan misalkan batu kita katakan benda hidup atau benda mati, kan benda mati. Apa pertanyaannya? Berarti batu itu pernah hidup, kan? Ya enggak. Jadi tidak hidup itu diistilahkan dengan mati. Jadi wa kuntum amwatan, dulu kalian itu sesuatu yang tidak hidup, maksudnya begitu. Tapi di sini untuk kita biar paham bahwa ini jamak taksir, maka kita kasih istilah orang-orang yang mati. Sebenarnya kurang pas juga makna orang-orang, karena waktu itu
kita atau manusia itu belum hidup. Istilah belum hidup itu namanya mati. Wa kuntum, dalam keadaan dahulu ada siapa kalian adalah amwatan. Ya orang-orang yang mati ya, mudahnya begitulah. Tapi tidak begitu. Begitulah intinya begitu. Baik, amwatan ini kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya jamak taksir, kedudukannya sebagai khobarnya kana yang harus nasab, nasabnya ditandai dengan fathah karena jamak taksir. Baik, ingat-ingat amalnya kana tarfa'ul isma wa tangsibul khobar, merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Fa'ahyakum, dulu kalian bukan siapa-siapa, tidak hidup. Fa'ahyakum, fa-nya namanya huruf atof ya, huruf atof litartib. Jadi di sini setelah bukan sesuatu yang tidak hidup, lalu ya fa-nya namanya huruf atof, hukumnya mabni. Ahya di sini adalah fi'il madhi mengikuti wazan af'ala. Jadi kalau hayyun mati, kalau ahya hayyun hidup, kalau ahya menghidupkan. Jadi mengikuti wazan af'ala. Ini kita sedikit bicara shorof. Jadi kalau ada fi'il sulasi diikutkan wazan af'ala, maka paling banyak dia berfaedah atau berfungsi memuta'adikan, menjadikan yang asalnya lazim menjadi muta'adi. Jadi hidup menjadi menghidupkan. Ahya fi'il madhi hukumnya mabni. Mabni apa? Mabni fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik ataupun wawu jamak. Mana mabni fathahnya? Mabni fathahnya muqaddar di alifnya ini. Jadi bukan yang di atas ya ya. Ini harus kita ingat. Bukan yang di atas ya ini mabninya. Mabninya yang di atasnya alif, tapi tidak nampak karena alif tidak berharokat. Fa ahyakum. Ya, fi'il butuh pada fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya berupa dhamirun mustatir. Dhamir mustatir, yang namanya mustatir tidak nampak, berarti i'rabnya rafa. Ya, ini pasti, tapi nggak perlu kita bahas kalau yang mustatir, tapi kita ketahui fa'il ya rafa. Kum. Di sini tadi sudah kita katakan ahya ini adalah muta'addi ya, karena diikutan wazan af'ala. Menghidupkan, sehingga butuh pada maf'ul bih. Kum, pada kalian. Nah, ketika membaca menggunakan metode fu'adi, kita ulangi lagi penyebutan maf'ul yang berupa isim dhamir, sehingga bacanya fa'ahyakum, lalu menghidupkan siapa Allah, kum, pada kalian. Ini untuk mengingat bahwa kum ini isim dhamir yang berkedudukan sebagai maf'ul, i'rabnya nasab, tapi nasabnya hanya dalam mahal. Selanjutnya summa yumitukum, ini sama, summa adalah huruf mu'atof, hukumnya mabni. Yumitu sama seperti ahya, dia adalah fi'il mudhari yang mengikuti wazan secara sorofnya af'ala yuf'ilu, amata yumitu. Kalau maut itu mati, kalau diikutkan wazan af'ala yuf'ilu, mata yamutu itu mati, tapi kalau amata yumitu mematikan. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan. Jadi yumitu fi'il mudhari ya, dari amata yumitu. Fi'il mudhari hukumnya mu'rab, kategorinya shahihul akhir. Kedudukannya dia sepi atau tidak didahului amil nasib maupun jazim, sehingga i'rabnya harus rofa. Tanda rofaknya dengan domah. Karena apa? Shahihul akhir. Fi'il butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Sama, berupa dhamir mustatir ya, otomatis fa'il ya rofa mahalnya. Kemudian kum di sini sama seperti kum yang di sini, kedudukannya ini adalah isim dhamir, hukumnya mabni, kedudukannya sebagai maf'ulun bih, yang i'rabnya nasab, nasabnya hanya dalam mahal karena isim dhamir berhukum mabni. Jadi saya ingatkan kembali untuk menggunakan metode fu'ati, kita ulangi pembacaan maf'ul yang berupa isim dhamir. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan siapa Allah, kum, pada kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan siapa Allah, kum, pada kalian. Tsumma yuhyikum sama dengan tsumma yumitukum. Hanya bedanya di yuhyikum di sini huruf akhirnya berupa ya, sehingga kategorinya berarti di sini fi'il mudhari yang
mu'tallul akhir ya. Kalau mu'tal akhir efeknya apa? Di sini sebenarnya dia rofa ya, karena tidak didahului amil nasib maupun jazim, tapi rofaknya hanya dengan domah yang dikira-kirakan, bukan dalam mahal karena dia tidak mabni, dengan domah yang dikira-kirakan pada ya. Mengapa? Karena ya itu berat menyandang harokat domah. Kata orang Arab yu itu berat, tapi kalau kata orang Indonesia ya nggak berat. Namanya Bu Paijem itu kalau dipanggil Yu Paijem. Nah, kalau orang Indonesia ya nggak berat Yu, tapi kata orang Arab berat. Ya menyandang domah itu berat, sehingga di sini huruf ya tidak didomah tapi disukun. Jadi domahnya hanya muqaddarah, dikira-kirakan saja. Sama fi'il butuh pada fa'il, fa'ilnya berupa dhamir mustatir kembali kepada lafadz Allah. Kum adalah isim dhamir, hukumnya mabni, kedudukan sebagai maf'ul, harus nasab, nasabnya hanya dalam mahal. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya turja'una dikembalikan atau akan dikembalikan siapa kalian. Kalimat normalnya harusnya summa turja'una ilaihi, tapi kemudian didahulukan ilaihinya. Summa ilaihi berarti akhirnya muncul makna ini hanya. Jadi makna hanya munculnya dari mana? Munculnya karena ilaihi didahulukan. Harusnya normalnya summa turja'una ilaihi, menjadi summa ilaihi turja'un, maka muncul makna hanya lil hasr. Kemudian semuanya sama, huruf ataf hukumnya mabni, ila ini adalah huruf jar, hukumnya mabni ya. Kemudian hak dhamir di sini, haknya di sini adalah isim dhamir, hukumnya mabni, kedudukan sebagai majrur, i'rabnya jar hanya dalam mahal ya. Terus kemudian turja'una ini hampir sama dengan takfuruna ya. Bersama adalah fi'il mudhari'. Di sini kurang ini mohon maaf. Di sini kurang keterangannya, harusnya mudhari' titik 2 ro ya, mudhari' yang i'rabnya rafa. Karena apa? Dia tidak didahului amil nasib maupun jazim, sehingga dia i'rabnya rafa. Tanda rafanya apa? Tetapnya nun karena kategorinya af'alul khamsah. Kemudian secara makna turja'u ini adalah fi'il mudhari' yang mabniun lil majhul, mabni majhul. Jadi asalnya dia adalah tarji'u, kembali, tarji'u. Kemudian di mabni majhulkan, di dhammah awalnya, di fathah huruf sebelum akhir menjadi turja'u. Tarji'u menjadi turja'u ya. Turja'una dikembalikan siapa kalian. Karena fi'il mudhari' ini mabni majhul, berarti kebutuhannya bukan kepada fa'il tapi kepada naibul fa'il. Ya di sini berarti wawu isim dhamir, kedudukannya sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il. Ya, penggantinya fa'il yang tidak dimunculkan. Dikembalikan siapa kalian? Siapa yang mengembalikan? Tidak disebutkan. Ya maksudnya ya Allah ya. Dikembalikan siapa kalian. Berarti wawu di sini sebagai naibul fa'il, i'rabnya rafa, rafa'nya hanya dalam mahal. Baik sahabat Fuadi rahimakumullah, ini adalah analisa kata per kata menggunakan metode Fuadi. Sekarang kita masuk pesan apa yang diambil oleh ayat ini. Sahabat Fuadi rahimakumullah, ini adalah ayat yang saya merasakan ayat yang sangat penting untuk mempermudah kita melogikakan terkait dengan iman. Mengapa kita harus iman? Mengapa kita harus bertauhid kepada Allah? Logikanya sederhana. Bagaimana mungkin kalian kufur, kalian ingkar kepada Allah, sementara Allah itu adalah yang dulunya kalian itu bukan siapa-siapa, yang dulunya kalian hidup, Allah ini adalah yang menghidupkan kalian. Nah, ya, kuntum amwatan, dulu kalian bukan siapa-siapa. Jika kita terlahir, misalkan saya terlahir tahun 84, tahun 83 saya siapa? Ya, misalkan saya lahir tahun 84, tahun 83 saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Ya. Saya amwatan, kita dulu bukan siapa, bukan sesuatu yang hidup. Tapi kemudian fa'ahyakum, lalu Allah telah menghidupkan. Ya, di sini menggunakan fi'il madhi, fa'ahyakum, lalu Allah telah membuat kita hidup. Sekarang kita hidup. Dan ini hidup kita ini adalah efek dari kehendak Allah yang menghidupkan kita di waktu itu. Maka pakai fi'il madhi. Tsumma yumitukum, kemudian nanti Allah akan mematikan kalian. Ya.
Ya, kemudian setelah mati jangan dikira itu berakhir. Tsumma yuhyikum, kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan kita ini. Tsumma ilaihi turja'un, maka kita akan dikembalikan hanya kepada Allah. Nah, bagaimana kita kufur kepada zat yang itu adalah yang menghidupkan kita? Dari mana kita tahu bahwa zat ini adalah yang menghidupkan kita? Karena kita tahu hidup kita tidak pernah karena rencana kita. Kita tidak pernah merencanakan hidup. Bukan hanya kita, seluruh alam ini tidak pernah punya kemampuan untuk mengendalikan hidupnya. Dan itu menjadi bukti bahwa kita tidak pernah merencanakan hidup dan kita tidak pernah merencanakan mati. Berarti siapa yang berencana? Dia. Di sini menariknya, orang-orang yang mengikuti ayat ini menggunakan fi'il madhi, menggunakan ilmu nahwu, disinilah menariknya. Kita tahu Allah di sini dinyatakan menggunakan dhamir mustatir. Maka dalam kehidupan jangan hanya melihat kepada yang nampak, tapi perhatikan dhamir-dhamir mustatir yang sebenarnya bergerak, mengatur, merencanakan apa yang terjadi pada kita semua, dan sudah seharusnya kita beriman kepadanya dan tunduk dengan penuh kepatuhan. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, itu kira-kira yang bisa kita ambil dari ayat ini pesannya, dan semoga kita tetap istiqomah untuk mengkaji Al-Quran ayat per ayat entah hingga kapan, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum kita tutup session kita, saya ingin memberikan giveaway untuk subscriber Ngaji Fuadi. Kebalik ternyata. Ini adalah versi cetak eksklusif yang kita buat secara khusus. Ini sebelum nanti akan terbit yang versi fullnya. Ada sedikit apa ini bocoran ya. Jadi ini adalah yang sudah kita cetak, dicetak secara eksklusif. Ini juz 30 terjemah Quran Al-Fuadi. Nah, akan kita berikan kepada subscriber Ngaji Fuadi yang menulis komentar terbaiknya di kolom komentar. Berikan kami saran, kritik, masukan, apapun yang bisa membangun Ngaji Fuadi bersama-sama. Dan bagi yang beruntung, kita siapkan ada 5 ya, ada 5 terjemah Quran Al-Fuadi juz 30 yang akan kita kirimkan ke alamat masing-masing. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.